Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Azura dengan NIM 140562408. Tujuan dari video ini adalah untuk ujian tengah semester dari mata kuliah SOP atau Sosiologi Organisasi Pendidikan. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan hasil analisis saya terkait fenomena guru sebagai content creator. Nah, sebelum masuk ke penjelasan tentang hasil analisis, saya ingin memberitahu maksud dan tujuan saya melakukan analisis ini. Maksud saya melakukan analisis ini adalah untuk memahami bagaimana transformasi peran guru di era digital, khususnya sebagai content creator di media sosial. Adapun tujuan saya melakukan analisis ini adalah yang pertama untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong guru bisa menjadi content creator. Faktor-faktor apa aja sih yang bisa mendukung guru menjadi content creator. Yang kedua ada menjelaskan bagaimana peran guru berubah dalam organisasi pendidikan. Yang ketiga menganalisis dampak positif serta dampak negatif guru sebagai content creator. Nah, lanjut akan masuk ke pembahasannya. Nah, sebelumnya apa sih sebenarnya fenomena guru menjadi content creator ini? Bisa kalian lihat ya, sekarang itu di sosial media, entah kalian di hampir semua platform sosial media kayak Instagram, TikTok, dan platform-platform lainnya, itu kalian bisa menemukan guru-guru yang punya platform di situ, di media sosial itu. Dan di situ biasanya sih banyak guru yang entah dia ngasih ilmu atau mungkin tentang vlog dia keseharian sehari-hari. Cuman sebenarnya di sini kita akan fokus ngebahas ke guru yang platform sosial medianya itu dipakai untuk menyebarkan ilmu. Nah, fenomena ini tuh bisa dibilang sebagai fenomena pergeseran fungsi guru dari pendidik formal ke komunikator digital, yang dimana tadinya kita tahu kalau misalkan guru itu tuh di sekolah gitu kan, tadinya yang kita tahu itu, cuman sekarang yang tadinya dari pendidikan formal ternyata guru juga bisa bergeser ke komunikator digital, di mana guru juga bisa menyampaikan berbagai macam ilmu melalui media sosial. Nah, terus juga pendidikan itu jadinya tidak hanya berlangsung di ruang kelas aja, tapi juga bisa terjadi di ruang digital. Terus juga ini tuh bisa kita sambungin sama teori struktural fungsional, di mana pandangan ini tuh melihat sekolah sebagai sistem sosial dengan fungsi masing-masing. Nah, fenomena ini juga mencerminkan pergeseran fungsi guru dari hanya sebagai pengajar formal menjadi komunikator publik dan agen perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi pendidikan atau sekolah beradaptasi dengan perubahan sosial dan perkembangan teknologi sebagai bagian dari menjaga keseimbangan fungsi sosialnya. Setelah kita memahami nih apa itu fenomena perubahan guru menjadi content creator, itu selanjutnya ada faktor penyebabnya. Dimana faktor penyebabnya ini tuh sebenarnya tuh jelas ada banyak. Cuman di sini saya akan nge-highlight beberapa aja yang menurut saya faktor yang paling mempengaruhi dari kenapa sih guru ini sekarang jadi banyak yang jadi content creator atau beralih jadi komunikator digital. Nah, yang pertama itu ada karena berkembangnya teknologi digital. Nah, berkembangnya teknologi digital ini itu jadi membuka akses bagi guru-guru dan juga memudahkan guru untuk menyebarkan konten. Jadi ini membuka guru-guru peluang untuk semakin kreatif dan inovatif, terutama dalam menyampaikan ilmu pengetahuan seperti itu. Terus juga platform seperti Instagram, YouTube, TikTok juga yang bisa kita tahu itu tuh memberikan ruang secara gratis ya. Jadinya kenapa sekarang itu bisa diakses dengan mudah, siapapun bisa punya platform di media sosial apa aja. Nah, terus juga selanjutnya faktor kedua ada kebutuhan tambahan penghasilan. Nah, seperti yang kita tahu, kalau terutama guru honorer ini itu seringkali belum bisa mencukupi kebutuhannya karena gajinya yang masih sedikit, apalagi yang di bawah UMR seperti kayak gitu. Jadi dengan
menjadi content creator itu bisa nambah penghasilan, kayak menerima endorsement, advertisement, atau apapun itu. Nah, tidak hanya itu, tapi juga guru ini bisa bikin kayak contohnya les secara online, bisa buka kelas kayak gitu-gitu buat nambah penghasilannya. Terus faktor ketiga atau faktor terakhirnya ada perubahan paradigma pendidikan. Jadi ini perubahan paradigma atau persepsi kita soal pendidikan yang tadinya kita mikir kalau misalkan pendidikan itu cuma bisa dilakuin di dalam kelas atau di sekolah, cuman ternyata sekarang itu tidak hanya pendidikan itu tidak lagi terbatas pada ruang formal, jadi bisa dilakukan, bisa dilihat di sosial media dan lain-lain. Terus juga bisa, kalau misalnya di sosial media bisa kita akses kapan saja dan di mana saja. Nah, pastinya dari setiap fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, fenomena-fenomena sosial, pasti itu akan memberikan dampak positif dan dampak negatif dari masyarakat itu sendiri. Jadi selanjutnya saya akan membahas dampak positifnya. Dampak positif dari fenomena guru menjadi content creator ini, yang pertama ada inovasi dalam pembelajaran. Jadi karena adanya sosial media, guru pun juga jadi lebih kreatif dalam menyampaikan materi melalui media visual dan digital. Terus juga pembelajarannya itu jadi lebih interaktif, menarik, dan mudah dipahami. Karena kan biasanya mungkin dari kita banyak yang bosan gitu belajarnya di dalam kelas mulu, tapi ini kita bisa belajar di HP dan pastinya bikin kita gak bosen gitu kan, karena biasanya kita belajar di kelas. Nah, dampak positif kedua ada peluang ekonomi, seperti yang tadi udah dibahas, yang ada juga di faktornya itu. Nah, dampak positif ini juga membawa peluang ekonomi, dimana seperti yang tadi udah saya kasih tahu, kalau misalkan peluang ekonomi itu bisa membuat guru yang jadi content creator ini tuh nerima advertisement, nerima endorsement, terus juga konten kerjasama digital. Nah, selanjutnya ada dampak ketiga atau dampak terakhir, dampak positif terakhir. Nah, kalau misalkan tadi dampak positif yang pertama sama keduanya itu buat guru itu sendiri, sekarang dampak ketiga atau terakhirnya adalah untuk siswa, para pelajar itu sendiri. Jadi siswa atau para pelajar itu juga jadi dapat meningkatkan literasi digital untuk para pelajar. Jadi siswanya itu juga lagi jadi lebih terbiasa menggunakan media digital untuk tujuan edukatif. Dimana ini membawa dampak positif, jadinya biar kita bisa menyeimbangkan waktu kita dalam menggunakan media sosial. Nah, setelah tadi membahas dampak positif, sekarang ada dampak negatif. Dampak negatif dari fenomena guru sebagai content creator ini, yang pertama ada resiko penyimpangan tujuan. Jadi yang awalnya emang kontennya itu buat edukasi, terus juga takutnya tuh nanti lama-lama setelah guru tersebut udah jadi content creator, terus juga udah dapet engagement, tiba-tiba tuh nanti jadi penyimpangan tujuan, yang dimana tujuannya nanti lama-lama kontennya bukan buat edukasi lagi. Nah, terus juga dampak negatif kedua atau dampak negatif terakhir ada beban tambahan waktu dan energi. Nah, untuk bikin konten yang berkualitas ini kan pasti kan dibutuhkan waktu dan juga energi yang tidak sedikit. Nah, jadi ini takutnya itu dengan guru jadi content creator juga bisa mengurangi kualitas guru dalam mengajar di kelas atau secara formal. Nah, setelah berbagai penjelasan yang telah saya lakukan dari penjelasan fenomena itu sendiri, faktor dan kaitan teori serta dampak positif dan negatifnya, sampailah kita di kesimpulan hasil analisis yang telah saya lakukan. Nah, dari fenomena guru menjadi content creator ini, tentunya di sini kita bisa ngelihat semakin zamannya maju, semakin banyak sekali perubahan-perubahan sosial jadi, dan tidak hanya itu juga berbagai macam pergeseran berbagai macam pekerjaan, ya tidak hanya guru saja, tapi juga pekerjaan-pekerjaan lainnya yang mengalami pergeseran, di mana tadinya hanya ada di ruang lingkup tertentu atau ruang lingkup formal, dan jadi bergeser ke menjadi komunikator digital. Nah, tentunya fenomena ini
bisa kita lihat banyak dari sisi positifnya, terutama ya, apalagi untuk guru itu sendiri dan juga untuk kita juga sebagai pelajar. Nah, cuman kita juga nggak bisa tutup mata dari dampak negatif yang mungkin juga bisa dihasilkan dari fenomena ini. Nah, jadi apalagi terutama untuk soal urusan media sosial, itu balik lagi kita sendiri, itu bagaimana kita manage diri kita, mengontrol diri kita untuk memilih dan menyaring berbagai konten dan informasi yang kita dapatkan di media sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.